ikut hadir, juga pengurus dan anggota Pokja Guruan Sehat yang hari ini sudah berkesempatan bersama dengan kita. Pertama, kita patut syukuri bersama bahwa kita bisa hadir di sini, tentunya juga atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga bisa ikut berkumpul untuk mengikuti acara yang kita anggap cukup penting, di mana hari ini kita bersama-sama nanti akan dipaparkan kegiatan yaitu percepatan 5 pilar STBBM, dan juga nanti perlu juga kami sampaikan kepada hadirin sekalian berkaitan rencana yang mana ya regulasi kelurahan, karena nanti di bulan Desember sampai di bulan Januari nanti kan ada musrem ya. Nanti Pokja tentunya juga sudah mulai mempersiapkan diri ya, kira-kira usulan apa. Dan musrem di tahun 2022 nanti akan dialokasikan kegiatan di tahun 2024 ke masyarakatnya. Nah, di sini juga untuk tujuan sanitasi total berbasis masyarakat itu yaitu terciptanya suatu kondisi sanitasi total dalam upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan. Nah, penyakit berbasis lingkungan itu apa aja Bapak Ibu? Di antaranya diare, diare, DBD, malaria, gatal-gatal atau skabies, itu salah satunya penyakit berbasis lingkungan ya Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan dalam konsep Bloom itu ternyata yang mempengaruhi derajat kesehatan kita sebagai masyarakat atau manusia itu ada 4 ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu lingkungan ternyata paling besar ya Bapak Ibu yang menyumbang bahwa kita itu harus sehat itu ternyata 45% gitu Bapak Ibu. Jadi salah satunya itu lingkungan ternyata paling besar 45% yang menyumbang derajat kesehatan dipengaruhinya itu lingkungan. Yang kedua itu perilaku sebesar 35%. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan 15%, dan yang keempat itu 5% keturunan. Nah, ini juga ternyata sanitasi total berbasis masyarakat juga berarti sangat erat kaitan dengan stunting ya Bapak Ibu. Nah, apalagi untuk lingkungannya ternyata penyumbang paling besar gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Kapus ya Bu Endang bahwa sanitasi berbasis masyarakat ini punya 5 pilar. Yang pertama apa aja Bapak Ibu? ODF atau stop buang air besar sembarangan. Nah, ini berarti kan tadi katanya ternyata di Bandung itu belum 100% semuanya ODF ya Bapak Ibu. Berarti masih ada yang ini ya Bapak Ibu, buang air besar di kali masih ada nggak? Ada. Ya, berarti semuanya sudah mempunyai jamban, tetapi mengalirnya ke sungai ya Bapak Ibu. Jongkoknya di rumah. Iya, jongkoknya di rumah tapi ngalirnya ke sungai. Masuk ke IPAL sekarang. Masuk ke IPAL. Tapi belum semua ya Bapak? Semua. Nggak usah nutup-nutupi. Belum semua ya. Nggak usah ditutup-tutup. Nah, yang kedua ini adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, mungkin kalau untuk cuci tangan pakai sabun semuanya di rumah sudah mempunyai wastafel ya Bapak Ibu atau sarana cuci tangan. Nah, iya. Ya, kita katakan 100%. Nah, di sini tuh Bapak Ibu untuk cuci tangan itu kan ada 5 momen yang harus kita tuh wajib cuci tangan. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu apa aja? 5 momen yang harus mengharuskan kita untuk cuci tangan pakai sabun. Yang ya, sebelum dan sesudah buang air besar, sebelum makan, ya, sebelum dan sesudah makan, setelah berpergian, ya, ya, sebelum dan sesudah memegang hewan peliharaan, sebelum dan sesudah menyusui, dan sebelum dan sesudah memegang anak atau bayi. Untuk itu momen 5 kritis kita diwajibkan ya Bapak Ibu untuk cuci tangan. Kita jenguk orang sakit pegang-pegang. Oh iya. Iya, itu juga wajib ya Bapak Ibu. Gitu. Habis bukan susu. Ya
Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu, mungkin kalau Ibu di rumah masih ada yang menyusui, jangan lupa juga sebelum dan sesudah menyusunya cuci tangan. Dimaksud pantura tapi lain. Air minum dan makanan rumah tangga. Nah, kalau di sini mayoritas masyarakatnya untuk menggunakan maksudnya untuk meminum air minum itu di apa Bu? Dari direbus? Kebanyakan air mineral kan nggak usah direbus. Iya, air mineral. Iya, PDAM gitu ya Bu. PDAM ya direbus. Direbus ya, direbus. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak hanya kita kan kalau untuk sehat tuh kan mengkonsumsi airnya kan kita lihat ya Bapak Ibu, apakah sudah direbus dengan benar. Kalau misalkan kita masih merebus air itu berarti harus menunggu, jadi pas mendidih itu 3 menit kita sediakan dulu Bapak Ibu gitu, 3 menit selama mendidih, nanti setelah itu baru dimatikan. Nah itu fungsinya itu kan untuk membunuh kuman-kumannya juga ya yang ada di air tersebut sebelum kita konsumsi. Nah setelah itu juga pastikan tempat penyimpanan air minumnya itu aman ya Bapak Ibu. Jadi misalkan tempatnya tertutup gitu, jangan sampai terbuka. Nah terus untuk makanan rumah tangganya itu kalau misalkan sudah makanannya siap saji, sudah matang, itu jangan lupa juga ditutup ya Bu, terhindar dari lalat atau vektor. Nah ternyata itu juga nggak cukup ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus memastikan juga bahwa peralatan memasaknya, terus peralatan yang kita makan untuk piring, sendok, garpu, nah itu tuh harus tertutup juga Bapak Ibu. Jadi jangan sampai misalkan kita taruhnya di bawah, tiba-tiba di situ banyak tikus juga. Nah kita pastikan nih Bapak Ibu, di rumahnya ada tikus nggak? Ada banyak. Nah itu juga, jadi kalau misalkan di rumahnya Bapak Ibu misal ada banyak ini ya Bu, apa namanya, kotorannya. Nah itu tuh diperkirakan bahwa di rumah tersebut terdapat 20 tikus Bapak Ibu gitu. Iya, 20 tikus. Di rumah untuk memasak atau untuk makan itu aman, terhindar gitu. Ya di teorinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ditemukannya ada kotoran, ya 1 tikus itu kemungkinan iya seperti itu. Kalau cicak, oh 25. Katanya berbahaya kotoran cicak. Iya, sama aja ya Bu. Bahkan kan kalau misalkan makanan sudah jadi aja, kalau jangan sampai ada lalat ya Bu yang menghinggap. Nah itu juga kan bisa jadi pertama terjadinya penyakit gitu. Nah kalau di Bandung Besar itu kan di RW 3 sudah ada bank sampah ya Bapak Ibu. Terus kalau misalkan di RW yang lain itu sudah ada pemilahannya? Ada. Sudah ada pemilahannya. RW lain juga ada yang di 10 ada, 12 ada. Ya, RW 11 juga ada. Berarti semua mayoritas masyarakatnya Bandung Rejosari juga sudah memilah sampahnya ya Bapak Ibu? Tidak ada yang dibakar ya Bapak Ibu? Karena yang bahaya itu sampahnya masih dibakar. Iya, tidak ada ya Bapak Ibu? Ya. Iya. Nah, yang kelima ini adalah pengamanan limbah cair rumah tangga Bapak Ibu. Jadi yang baik itu adalah kalau apa ya Bu, limbah cair itu dari bekas kita cucian, ya cucian, Mandi. iya mandi. Nah itu kan, nah sebaiknya itu kan yang paling benar itu punya sumur resapannya Bapak Ibu sebelum dibuang gitu. Jadi tidak langsung dibuang ke sungai seperti itu. Langsung dibuang ke sungai. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, ini untuk informasi umumnya wilayah Kecamatan Sukun ya Bapak Ibu. Kita di sini ada kelurahan itu 35, jumlah kakaknya 21.696, jumlah rumahnya 20.838 gitu. Nah, ini kan kita tenaga sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungannya kita ada 3. Nah, untuk Bandung Rejosari nanti Bapak Ibu saya sendiri ya.
Nah, ini sudah per kelurahan ya Bapak Ibu untuk yang jumlah penduduk, jumlah rumah, jumlah kakak, RW, dan RT. Untuk Bandung Sari jumlah penduduknya 31.838, untuk jumlah rumahnya 8.059, dan untuk jumlah kakaknya 7.352. Jumlah RW-nya benar ya Bapak Ibu ada 13. Total RT-nya 135 RT. Betul. Saya 15, saya combo jadi ngomong sih. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kapus bahwa targetnya wali kota itu semuanya kelurahan yang di Kota Malang itu ini ya Bu, menerapkan 5 pilar STBM. Iya. Nah, di sini kan di wilayah kerja Puskesmas Janti itu ada 3 kelurahan. Nah, harapannya kan semuanya ini ya Bu, apa namanya, bisa maju untuk tahun depan setelah berbasis masyarakat gitu. Jadi wilayah Bandung Rejosari ya kalau bisa gitu ya Bu ya, tahun depan memang deklarasi juga gitu. PKP itu singkatan apa Mbak? Kerja Puskesmas. PKP itu penilaian kerja Puskesmas. Jadi 10% dari kelurahan wilayah kerja Puskesmas Janti gitu. Kemarin sebenarnya sudah terlaksana ya Bu. Kalau 10% itu kan minimal 1 RW. Kami kemarin sudah menerapkannya di RW 3 suku. Oh iya, 1 kelurahan gitu. Nah, untuk di 2023 ya, target kita tuh maunya 1 kelurahan gitu Bu, karena wajib ya dari targetnya wali kota tadi. Nah, ini data dasar sanitasi kota berbasis masyarakat dari pilar 1 sampai pilar kelima. Bandung Rejosari itu sudah 95%. Benar ya Bapak Ibu? Tadi Pak Wasito bilang katanya tinggal 100-an yang belum punya ya Bapak Ibu, belum punya IPAL atau belum punya biofil yang semuanya lari ke sungai. Masalahnya gini Mbak, kelurahan Bandung itu ada beberapa RW yang terlewati sungai. Jadi itu yang menjadi kendala kita untuk memberantasnya gitu loh. Untuk persentasenya ya kita sudah berusaha sih. Iya. Nah ini tuh Bapak Ibu, jadi data dasar itu kami ambil juga waktu itu. Pernah ya awal tahun yang sama Badinda itu dikasih form dari pilar 1 sampai pilar 5, terus jumlah jamnya turun sendiri tuh. Badinda waktu itu ingat nggak Bapak Ibu? Pernah turun di Bandung Rejosari katanya buat data ini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini itu kan pilar 1 ODM itu harus 100%. Nah, makanya kita nanti gimana berupaya untuk 5% ini terpenuhi jadi 100%. Nah, untuk pilar 2 sampai pilar 5 itu sebenarnya hanya 50%. Berarti semuanya sudah memenuhi ya Bu, tinggal kita fokus di pilar 1. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah percepatan STBM yang sudah kami laksanakan ya Bapak Ibu, baik saya, baik oleh Mbak Alif dan Mbak Dinda, yaitu advokasi tingkat kecamatan, advokasi kepada Pak Lurah juga, terus juga sosialisasi STBM yaitu sosialisasi kepada lintas sektor, terus kepada para kader juga. Terus juga kita kan kepada masyarakat ya Bapak Ibu, terus juga sosialisasi di panti tunanetra dan juga sosialisasi di sekolah-sekolah. Ada stakeholder, terus juga sosialisasi. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pertemuan di RT atau RW mungkin bisa dihubungin ke kami. Jadi kami juga siap untuk sosialisasi mengenai STBM ini ya Bapak Ibu, dalam rangka untuk percepatan STBM. Terus juga entry exit yaitu kita masukkan data STBM-nya ke aplikasi Kemenkes gitu. Terus yang kelima ini pembentukan kader atau tim STBM. Nah kemarin itu kan sudah ada pembentukan di RW 3 Sukun. Nah ini semuanya sudah kami bentuk ya Bapak Ibu.
dari kader timnya, terus juga kita sudah melakukan pendataan dan mereka sudah sampai komitmen. Yang keenam ada verifikasi, yang ketujuh pembentukan komitmen, dan kedelapan deklarasi. Nah, untuk hambatannya ini Bapak Ibu, ternyata kami itu memang tidak punya anggaran dalam pelaksanaan pendampingan STBM. Jadi makanya tadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertemuan gitu kan, jadi kita bisa nunut ikut sosialisasi untuk STBM ini seperti itu. Dan hambatan itu kan yang pilar satunya ternyata belum mencapai 100%. Seharusnya kan pilar satu memang sudah harus 100%. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu peran dalam sanitasi sekolah berbasis masyarakatnya. Dari kelurahannya ada Pak Lurah, Pak LPMK, Kelsi, BKM, Karang Taruna, Ketua PPK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak ya Bapak dan Ibu sekalian dari Pokja Sehat, gitu kan. Tanpa ini semua tuh kayaknya kita nggak akan bisa untuk membentuk Kelurahan Bandung Rejo ini menjadi kelurahan ber-15 STBM ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada dukungan dari Bapak Ibu semua. Nah, terus juga untuk dari puskesmasnya, dari kami, yaitu update data mengenai STBM, juga update peta sosial di masing-masing desa wilayah dampingan, terus verifikasi desa ODF-nya, sama pemicuan. Pemicuan itu atau sosialisasi. Nah juga dari kader kesehatan RT atau RW-nya gitu kan, membantu ikut sosialisasi juga, terus ikut membantu pengumpulan data juga Bapak Ibu, terus membantu pemantauan perubahan perilaku, terus kampanye perubahan perilaku gitu kan. Proses verifikasi juga sama menjaga perubahan perilaku yang terjadi, membantu menjaga perubahan perilaku yang terjadi. Karena sebenarnya yang susah itu mengubah perilaku ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.